Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Yasmin, anaknya aku Cenggoyan. Nah, sebelum kalian nonton videoku sampai berakhir, silahkan tombol like, comment, dan subscribe ya guys. Nah, di hari ini saya akan membacakan dongeng tentang maling kundang. Tolong dengerin ya guys. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Maling adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue. Untuk memenuhi kebutuhan ia dan anak tunggalnya, suatu hari Malin jatuh sakit yang teramat parah. Nyawanya pun hampir melayang. Namun ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Malin sudah dewasa. Ia ingin meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota, karena saat itu ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin merubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah Ibu, izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak," kata ibunya sambil menangis meski dengan berat hati. Akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu berangkatlah Maling Kundang ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendirian. Hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak?" tanyanya. Terus memandang laut, ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, dia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya kepada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, namun tidak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini ia jalannya terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Mande Rubaya mendapatkan kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberinya kabar bahagia kepada Mande Rubaya.
Made, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya, ucapnya saat itu. Made, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya, ucap saat itu. Made Rubayah amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya berselamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua. Malin, kapan pulang? Rintihnya pilu. Setiap malam ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak beberapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal megah nan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di ajungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Made Rubayah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Kata menahan isak tangis karena gembira. Mengapa kau begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek ini kah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong kepadaku?" ucap sinis. "Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Dengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila! Aku bukan anakmu!" ucap kasar. Made Rubayah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tak memperdulikan perkataan ibunya. Ia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Wanita tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tidak menyangka Malin yang dulu disayang tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu dilengadahkan tangannya ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hati yang pilu, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku,
memaafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau dia benar anakku Malin yang bernama Malin Kundang, aku memohon keadilanmu, ya Tuhan, kutukanlah ia menjadi batu. Ucapnya Pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan turun teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang, lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal Malin hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esok harinya, saat matahari pagi muncul untuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka di sela-sela batu itu. Berenang-renang ikan teri, belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. "Ampun, Bu, ampun." Konon itulah suara Malin Kundang, anak yang durhaka kepada ibunya. Pesan moral dari cerita dongeng Malin Kundang cerita rakyat Sumatera Barat adalah: hormatilah ibumu dan jangan pernah mendurhakainya.